Oke, silahkan teman-teman fokus ke penyimaan materi dulu. Kalau mau tanya nanti di lain ini, di setelah pembahasan soal ya, karena kita fokusnya ke pembahasan soal. Seorang guru bahasa Indonesia ingin meningkatkan kemampuan literasi kritis siswa di kelasnya. Ini materi ini sih, materi berpikir kritis ya. Ia merancang kegiatan baca artikel tentang perubahan iklim. Kemudian siswa menuliskan tanggapan kritis terhadap artikel tersebut. Namun beberapa siswa tidak memahami konsep tanggapan kritis. Apa langkah terbaik yang dapat diambil guru untuk membantu siswa memahami tugas tersebut? Mungkin teman-teman nanti kalau guru bahasa Inggris ya ini diganti guru bahasa Inggris, guru fikih dan sebagainya. Memberi contoh tanggapan kritis sederhana agar siswa memiliki panduan mengulang penjelasan tentang konsep tanggapan kritis. Nah, teman-teman, kalau ketemu diksi negatif seperti ini ya, tanpa gitu udah nggak usah dilanjut, ini pasti salah. Meminta siswa berdiskusi kelompok untuk menentukan apa yang dimaksud dengan tanggapan kritis, mengurangi tingkat kesulitan, ini malah direndahkan kualitasnya, jadi pasti salah. Memberikan materi tambahan terkait literasi kritis kepada siswa sebelum melaksanakan tugas. Oke, kita cek yang jelas-jelas salah. Kalau bagi saya lebih suka, oh ini salah, mencari yang salah jelas-jelas salah dulu. Mungkin jawabannya antara A, kemudian C ataupun E. Kemudian yang bisa dipertimbangkan lagi ini adalah yang C. Meminta siswa berdiskusi kelompok. Padahal di sini questionnya adalah guru untuk memberi bantuan kepada siswa memahami tugas tersebut. Sehingga di sini nggak bisa siswa malah diminta diskusi untuk mencari tahu apa tugasnya. Karena ini yang dimaksud adalah tanggapan kritis ya. Berarti peran guru dalam membantu hanya silahkan diskusi gitu aja. Ini nggak bisa. Jadi tinggal memberi tambahan terkait literasi kritis atau memberi contoh. Nah, akan lebih baik gini. Memberikan materi ini teori-teori ya, kemudian memberi contoh tanggapan kritis sederhana agar siswa memberi panduan. Panduan akan lebih dibutuhkan karena apa? Karena ini berkaitan di luar materi ya, karena materi utamanya kan terkait dengan tanggapan kritis. Ya, sehingga kalau materi harusnya materi teks tanggapan. Nah, kalau contoh dengan tujuan mereka punya panduan itu jelas sangat membantu banget. Kenapa nggak C? Berarti peran gurunya hanya silakan berdiskusi untuk mencari tahu apa itu tanggapan kritis. Itu di luar materi utamanya. Ya, karena materi ini artikel. Ya, jadi di situ. Membantu siswa memahami tugas. Saya disable yang oret-oret dulu. Nggak, chatnya saya buka. Coba. Nah, jadi kan di sini. Kegiatan membaca. Mereka membaca artikel ya. Kemudian mereka ingin menuliskan. Ini sudah saya record nih. Ya. Materinya ya, dia mereka menulis ini dikasih artikel kemudian dikasih anak-anak silakan tuliskan tanggapan kritis terhadap artikel ini. Iya, tadi jawabannya A ya. Oke, coba itu harusnya ada polling enak nih ya. Kalau yang nomor dua ini apa jawabannya teman-teman? Oh, iya. Pollingnya ini karena Zoom saya tuh biasanya saya Zoom langganan Zoom dan kebetulan ternyata saya kira Zoomnya masih aktif karena lama nggak tak pakai. Dan ternyata ini nggak ada. Oke, saya tutup chatnya 3, 2, 1. Ya gini sih, mau bener dapat poin nggak dapat poin kalau SKB tetap bener 5, salah 0 gitu. Masalahnya itu nggak berapa banyak kita dapat poin, tetapi bagaimana nilai kita lebih tinggi daripada lawan kita lainnya gitu. Karena misalkan
eh, orang lain, peserta lain kan ya sama-sama dapat poin kalau misalkan poinnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dalam sebuah tes sumatif, seorang guru mendapatkan hasil bahwa 60% siswa mencapai nilai minimal. Apa langkah terbaik untuk memperbaiki pembelajaran ke depan? 60% ya, ini yang materi saya dapat banget dulu soal semacam ini waktu SKB 60%. Mencapai nilai minimal berarti mencapai KKTP atau KKM ya kalau era sekarang. Memberi tugas tambahan kepada siswa yang tidak lulus, ini nggak bisa. Remedial nggak bisa dilakukan dengan tugas tambahan. Mengidentifikasi bagian materi yang sulit, memberikan pengajaran ulang pada bagian tersebut. Oke, menurunkan standar nilai nggak bisa, malah diturunkan. Membuat soal yang lebih mudah juga nggak bisa. Jadi peluangnya antara mengidentifikasi bagian materi atau melakukan asesmen diagnostik ke memahami kelemahan siswa sebelum mengajar ulang. Oke, jawabannya versi saya itu adalah melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kelemahan siswa. Karena gini, dari sisi ini, jangan-jangan ya, dari ini, pertama gini, ketidakberhasilan, berarti kan yang tidak berhasil 40% ya, 40%. 40% ini itu bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk materi yang sulit, termasuk media yang kurang menarik, termasuk metode pembelajaran yang kurang sesuai. Sehingga kalau kita pilih B, ini hanya sekadar, oke ini pasti materinya yang sulit. Berarti siswa ini kesulitan dalam hal materi. Kalau kita melakukan asesmen diagnostik dalam rangka memahami kelemahan siswa, oh siswa ini lemahnya di konsep mana sih? Oh jangan-jangan lemahnya di materi. Oh jangan-jangan lemahnya di asesmen. Oh jangan-jangan lemahnya di praktiknya atau keterampilannya. Atau lemahnya jangan-jangan di bagian ketika mereka menyimak materi misalkan. Oh metodenya misalkan. Oh diskusinya kurang dilakukan dengan baik. Sehingga di sini disampaikan ya sebelum mengajar ulang dan mengajarnya ulang pasti berdasarkan kelemahan siswa. Ya kalau di rumus saya yang disampaikan di episode 2 kayaknya 2 atau 3 di tidak tuntas lebih dari 50% memang harus mengulang gitu ya. Tetapi di sini yang tidak tuntas 40% itu cakupannya luas banget. Jadi karena pilihannya hanya B dan E yang sama-sama dilakukan pengajaran ulang, maka asesmen diagnostik paling lebih tepat dilakukan daripada mengidentifikasi materi. Oke, gimana? Saya buka. Teman-teman, aman suara saya? Oh ya. Oke. Remedial dengan memberikan tugas tambahan itu bagus nggak, teman-teman? Tugas tambahan itu malah justru untuk yang pengayaan. Dikasih tugas tambahan. Biasanya dikasih tugas untuk mengidentifikasi, misalkan, asesmennya mereka mengidentifikasi masalah lingkungan, lokal gitu ya. Kemudian mereka udah piawai nih, sudah bisa mencapai nilai tertentu. Maka dikasih tugas tambahan karena dia sudah mampu di tugas minimal. Ini kok malah yang tidak lulus malah dikasih tugas tambahan kan jadinya aneh. Harusnya kalau misalkan materi itu malah bisa. Nah, teman-teman gini, asesmen diagnostik itu untuk mendiagnosa. Nggak harus, ini kan dalam rangka ini ya, gini. eh apa langkah terbaik untuk memperbaiki pembelajaran ke depan? Berarti kan pembelajaran setelahnya. Ini kita lihat deh. Membuat soal, ya. Jadi kan opsinya tinggal B atau E dulu. Lah, misalkan sumatif itu kan di akhir, iya, sumatif ada di akhir. Tapi kalau pembelajaran sudah selesai, oh ternyata ada yang nggak tuntas, maka ya akan dilakukan treatment kepada yang tidak tuntas. Bukan sumatif sudah selesai, oke sudah, hasilnya apapun itu menjadi keputusan kan nggak bisa. Ada yang namanya remedial sama pengayaan. Itu ada di kisi-kisi.
Diagnostik itu nggak selalu di awal. Misalkan kayak gini tadi, oh saya punya kendala nih di dalam pembelajaran. Saya mau melakukan diagnostik apa sih kendala yang dialami peserta didik dalam mempelajari materi saya atau dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan. Nah, bentuk asesmen diagnostik bisa, misalkan wawancara, nyebar angket, misalkan, eh anak-anak materi mana nih yang kurang dipelajari silahkan tulis di kertas. Itu termasuk asesmen diagnostik. Karena memang ada rencananya mau membelajarkan ulang. Kenapa membelajarkan ulang? Ya sangat mungkin dilakukan juga karena yang tidak tuntas 40%. Kak, pretest dan posttest apakah boleh sama soalnya? Ya bisa-bisa saja. Kak, selagi TP belum terpenuhi, gini-gini. Asesmen diagnostik itu adalah ya asesmen diagnosa ya. Umumnya memang ada di awal karena selama ini kita praktiknya di awal. Tetapi pengertian asesmen diagnostik pengertiannya nggak seperti ini ya. Asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran nggak. Tetapi asesmen yang dilakukan untuk mengetahui hambatan, apa yang sudah dikuasai, kelemahan peserta didik. Bukan maknanya oh diagnostik awal pembelajaran nggak seperti itu. Katanya kalau 25. Nah, saya gini-gini, teman-teman harus namanya harus PK ya. PK-nya tuh gini. Pilihannya kan B sama E. Karena A, tugas tambahan jelas tidak mungkin. Menurunkan standar siswa yang nggak mungkin. Membuat soal yang lebih mudah nggak mungkin juga. Pilihannya kan E sama B. B sama E sama-sama pembelajaran ulang. Lah, asesmen misalkan menurunkan saya mengapa C C sama D nggak mungkin karena asesmen sudah dilakukan kemudian diturunkan minimalnya. Misalkan saya kasih soal 10, KKM-nya 75. Sudah saya dilakukan. Oh, ini langsung saya ubah nih. Oh, KKM-nya saya 65 aja ini ternyata banyak yang lulus ya nggak bisa seperti itu. Nah, soal yang lebih mudah tanpa mengubah materi juga nggak bisa. Jadi gini, rumus 20 10 sampai 21 sampai 25 remedial individu, 25 sampai 50% remedial kelompok, di atas 50% itu pembelajaran ulang. Itu nggak pakem kalau pilihannya nggak ada yang lebih baik daripada pembelajaran ulang. Karena yang tidak tuntas lebih dari misalkan 40% ini ya, hitungannya mendekati 50% ya. Karena opsi yang memungkinkan cuma B sama E, karena ingin mengatasi peserta didik yang tidak tuntas, maka kita ya abaikan rumus itu karena pun mendekati, ya kita lakukan oh B sama E yang baik mana gitu. Oh, kisi-kisi di sini mohon maaf ya. Ini kayaknya semuanya saya tulis ini, saya tulis refleksi semua nih. Belum sempat saya ganti. eh Kan simpel ya pertanyaannya. Langkah terbaik untuk memperbaiki pembelajaran. Berarti cara memperbaiki pembelajaran dengan cara memberi tugas tambahan. Cara memperbaikinya dengan cara menurunkan standar. Cara memperbaikinya dengan membuat soal yang lebih mudah sih masuk akal. Berarti kan kayak misalkan teman-teman yang jawab A memberikan tugas tambahan kan jadi aneh. Ya, oke. Ini karena mohon maaf karena linknya terbatas ya. Nanti setelah ini kayaknya mungkin bisa menggunakan link yang sama ya. No. Oke, chat saya tutup dulu. Abaikan yang atas-atas refleksi ya, karena tulisannya semuanya refleksi ini. Belum sempat saya ganti. Seorang guru merancang pembelajaran berbasis simpel banget teman-teman. Ketika mengerjakan soal, pastikan baca kuesionernya dulu. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan guru untuk membantu mereka? Membantu apa nih? Nah, kita lihat.
Seorang guru berbasis proyek PJBL membuat presentasi tentang lingkungan di sekolah sekitar mereka. Namun beberapa siswa terlihat kesulitan mengidentifikasi masalah. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk membantu mereka? Memberikan daftar masalah yang dipilih, jelas nggak bisa. Jadi kan mereka dibantu. Ini ada masalah, silahkan diambil. Ya, itu beda dengan contoh ya. Mereka memilih. PJBL nggak bisa seperti itu. Meminta siswa untuk mencari masalah sendiri di lingkungan tanpa arahan tambahan, nggak usah dipilih. Membantunya di mana? Tanpa, di sini dia memberi materi tambahan tentang isu global tanpa membahas isu lokal, nggak usah dipilih karena ada diksi negatif tanpa apa. Masa kita bantu tanpa dikasih batas? Mengurangi kompleksitas agar lebih mudah bagi siswa juga nggak bisa. Jawaban saya di C. Mengadakan diskusi kelas untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah lingkungan yang relevan. Oke, kenapa dipilih diskusi berbeda dengan soal yang pertama tadi? Karena bentuk kalimatnya berbeda. Kalau tadi menyuruh siswa diskusi kelompok, kalau ini mengadakan diskusi kelas untuk bersama-sama. Diskusi kelas beda dengan diskusi kelompok. Kalau diskusi kelas itu yang memimpin guru, diskusi antara peserta didik dengan guru. Artinya, dalam satu kelas, peserta didik dan guru mengidentifikasi bersama-sama masalah lingkungan yang relevan, dipandu oleh guru untuk menemukan apa? Masalah lingkungan. Dalam rangka apa? Mengatasi kesulitan mengidentifikasi masalah lingkungan. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Terlepas nanti dapat, kayaknya nggak mungkin saat poin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita tetap fokus, oh yang benar mana, yang kurang tepat yang mana. Ada pertanyaan untuk soal ketiga ini? Cinta. Waduh. Saya nggak cinta-cintaan ya kak ya. Karena C itu bukan cinta. Bagi saya C itu CPNS untuk teman-teman. Oke, karena lanjut saya stop ya. Kita lanjut ke soal keempat biar ngebut ini ya. Upaya yang dapat dilakukan dalam menentukan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran secara komprehensif. Aduh, komprehensif itu apa sih, Kak? Ya. Komprehensif adalah teknik penilaian yang mengukur secara keseluruhan dari pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kuesioner ini mungkin hanya bisa untuk sikap. Tes tertulis hanya untuk pengetahuan. Tes portofolio hanya bisa mengukur keterampilan. Melakukan observasi tingkat kemampuan siswa, oke ini bisa mungkin pengetahuan, sikap bisa. Tapi membuat tugas proyek, ya, di mana evaluasinya berbasis proyek, artinya berbasis produk, ini teman-teman bisa mengukur sikapnya gimana, pengetahuannya gimana, keterampilannya pun ada. Sehingga jawabannya jelas banget kalau ini jawabannya adalah yang A. Ada pertanyaan? Simple? Mau lanjut? Nah, istilah-istilah semacam ini yang mungkin, duh, kita nggak tahu nih komprehensif itu apa nih, ya teman-teman nanti bisa bingung. Nah, kalau tugas portofolio gini, kita bandingkan ya, antara portofolio sama proyek itu lebih mengukur kita dari sisi sikap deh. Ya, dari sisi sikap ya, itu tadi kenapa nggak C portofolio gitu ya. Dari segi kemampuan, kalau portofolio tugas dikumpulkan, kita nggak ketemu dengan siswanya, kita nggak melihat gitu ya. Kalau di tugas proyek kan ada pembimbingan. Di proses pembimbingan kita tahu, oh apa nih yang dilakukan peserta didik, percaya diri nggak dia, tanggung jawab nggak dia. Lanjut. Nah, jadi gini, eh, istilah asesmen nanti juga ada istilah asesmen autentik ya. Teknik penilaian autentik atau penilaian teknik asesmen autentik itu mungkin juga bisa teman-teman nanti pelajari ya. Asesmen autentik itu alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur ya, sesuai dengan situasi dunia nyata gitu. Coba nanti sih. Maksudnya istilah-istilah subjektif, soal objektif kayak gitu teman-teman perlu pelajari juga. Oke, soal ke mana nih? Saya tutup chatnya ya. Kelima nih, cepet banget ya. Asik ini ya, sudah berlari-larian.
Karena ini sudah dikerjakan, langsung saya bahas ya. Guru ingin mengajar literasi digital kepada siswa untuk membantu mengevaluasi informasi online secara kritis. Apa langkah yang terbaik dilakukan oleh guru? Memberikan daftar situs web terpercaya untuk digunakan siswa, mengajar cara menganalisis keadaan dan keandalan dan bias, berarti nyata dan tidak nyata dari sumber informasi online, membiarkan siswa belajar nggak usah dilanjut, menghindari penggunaan internet nggak usah dilanjut, mengurangi fokus pada nilai nggak usah dilanjut, ya. Jadi poinnya kan tinggal A sama B. Jadi gini teman-teman, kalau tahu ini nggak mungkin langsung skip aja gitu ya, karena eh, terkendala batasan waktu. Memberikan daftar situs web terpercaya ya, berarti kalau kita ya karena di sini konsepnya adalah literasi digital. Kalau memberi situs web bantuannya apa? Silakan ini web gitu ya. Ini web terpercaya gitu. Mereka akan gunakan untuk apa? Tapi kalau mengajarkan cara menganalisis, karena di dunia online itu termasuk dari saya ini kan juga bagian dari dunia online ya. Ada yang keandalan itu, ada yang fakta, ada yang bias itu tidak, bukan tidak nyata. Maksudnya yang terpercaya dan kurang terpercaya atau hanya pandangan pribadi atau fakta, fakta atau opini gitu ya. Jadi inilah kegiatan kritis. Aman? Ini baru 22 menit ya, masih ada 18 menit lagi. Aman. Aman, lanjut. Oke. Sudah saya rekam nih ya. Oke. Nah, berikutnya, ini Sita sesi latihan ya. Saya kasih timer, teman-teman jawabnya di dalam hati atau di catatan dulu, atau disiapkan kertas nih. 1, 2, 3, 4, 5. Soal ini belum pernah saya sajikan dimanapun dan kapanpun. Baru malam hari ini saja. Silahkan teman-teman siapkan kertas 1, 2, 3, 4, 5. Satu soal akan saya timer 40 detik. Chat akan saya matikan, nanti kalau sudah selesai timernya saya nyalakan untuk teman-teman taruh jawaban. Tetapi selama pengerjaan 40 detik, teman-teman tidak ada yang chat di kolom chat, karena chat saya matikan. Oke, ready? 40 detik saja nih. Siap? Udah ada yang tik nih ya. Yes. Gas. Oke, bismillah ya. 40 detik dimulai dari sekarang. Mana nih tutupnya nih? Nah, saya tutup, nggak lama-lama. Ya, oke siap, udah ketemu jawabannya. Kalau nggak tulis di kolom chat ya nggak apa-apa. Yang penting nanti kecocokan jawaban teman-teman bener nggak nih ya? Walah, walah, walah. Next. Anam jawab B. Dikasih nama ya. Kita cek ya, apakah benar nih teman-teman jawabnya B. Di dalam kelas inklusif seorang siswa disleksia. Disleksia itu hambatan peserta diri dalam membaca, menulis, dan mengeja. Memberi tugas tambahan, nggak usah dilanjut. Meminta teman sekelas, nggak usah dipilih. Ini E-nya ini, memberikan waktu tambahan tanpa nggak usah dipilih ya. Misalkan, meminta teman sekelas untuk membantu siswa tersebut menyelesaikan tugas. Ini nggak usah dipilih. Kenapa? Ketika ada problem di peserta didik, jadikan guru sebagai penyelesai masalah. Memang era dulu ada tuh pembelajaran rekan sejawat. Tetapi kalau di soal ini, jadikan guru sebagai penyelesai atas masalah. Ya, diminta teman, minta orang tua. Dalam konteks pembelajaran ya, itu nggak bisa. Memindahkan siswa ke kelas khusus agar ia mendapatkan perhatian lebih baik. Nah, terus kalau kelas khususnya dengan pemberhentian yang lebih baik mau diapakan, nggak spesifik, maka lebih tepat yang B, menggunakan alat bantu seperti buku dengan huruf besar di
dan aplikasi membaca teks. Cocok banget untuk mendukung disleksia. Soal pertama benar kasih poin 5, termasuk yang tadi ya, 10 soal nanti teman-teman kira-kira dapat skor berapa gitu ya. Oke, nanti pertanyaannya di soal setelah soal ketiga. Langsung soal kedua, 40 detik dimulai dari sekarang. Nah, nggak lama-lama saya tutup chatnya. Nah, ditentukan jawabannya. Nah, salah satu saya nggak berani bikin bimbel itu karena memang ini sih, karena memang belum pernah ada SKB CPNS yang menggunakan kisi-kisi ini gitu ya. Barangkali kalau tahun depan ada nanti yang teman-teman di sini yang dapat skor tinggi bisa kita kolaborasi buat bimbel ini, ya bimbel SKB CPNS. Oke, chat ya, saya buka nih. Apa nih jawabannya? 5 hitungan saya tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Eh, bikin jawaban. Maksudnya gimana? Ya, teman-teman, kalau kita analisis, kalau mungkin saya bisa memasukkan soal ini, saya akan memasukkan soal ini ke diferensiasi pembelajaran ya, differentiated learning itu kan ya. Kenapa? Gangguan, misalkan hiperaktif, sering tidak bisa duduk diam selama pembelajaran cenderung mengganggu teman-temannya. Ya, siswa yang misalkan, oh ini bisa inklusi juga sih, tetapi bisa juga diferensiasi. Seorang peserta didik yang tidak bisa diam, sering jalan-jalan gitu ya, itu dia pasti tipe gaya belajarnya kinestetik, learning by doing, belajar sambil melakukan sesuatu. Maka misalkan anak itu dipaksa ya, nggak bisa lah dipaksa untuk ini. Kemudian dikasih tugas tambahan ya, kita pertimbangkan dulu. Mengurangi waktu belajar untuk mengurangi tingkat stresnya juga nggak bisa. Semua tetap stres terkait dengan waktu belajar ini. Menghubungi orang tua menyarankan terapi. Kemudian peran kita apa nih? Karena dalam proses belajar. Maka jawaban paling tetap C, menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif seperti bermain peran dan aktivitas fisik. Anak kinestetik suka banget, dan ciri anak kinestetik dia nggak suka banget tuh namanya berdiam diri. Karena ada anak kinestetik visual sama auditori. Nah, kita kan tinggal tahu ya. Oh, C sama tugas tambahan. Tugas tambahan sama kita mengganti metode. Oh, bagus mana? Ya bagus C. Jadi teman-teman ketika mengerjakan pastikan oh eliminasi, 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 eliminasi antara B sama C bagus mana. Tinggal seperti itu. Nah, kita lanjut soal ini, setelah itu kita bisa diskusi atau nanti kita lanjut ya karena ini soal kelima. Silahkan 40 detik dimulai dari sekarang. Waduh, 10 menit lagi. Nah, kejam makin kejam Bapak Ibu. Wah, besok Bapak Ibu kalau ujian tuh bisa ini, bisa lihat pressure waktunya seperti apa ya. Karena dulu tuh bener-bener pressure waktunya luar biasa. Dan teman-teman bisa tuh dulu kalau saya mengerjakan pokoknya sambil senyum, dikerjakan sambil senyum, sepatu dilepas aja kalau sudah duduk di dalam ruangan biar kaki kita bisa santai, rileks gitu ya. Saya suka seperti itu. Senyum aja dikerjakan. Dah siap, oh ternyata B ya. Kita cek ya, apakah jawaban teman-teman sebagian besar B. Di dalam kelas yang Anda ajar terdapat seorang didik yang kurang bisa memahami materi berbasis hafalan.
Asesmen manakah yang paling tepat untuk digunakan peserta didik tersebut? Menggunakan teknik soal objektif. Soal objektif itu malah soal hafalan banget ya. Karena soal objektif itu pilihan ganda. Benar, salah, menjodohkan. Itu objektif. Itu hafalan banget. Memberikan soal isian singkat juga hafalan ya. Menugaskan peserta didik untuk menulis ulang materi, nggak mungkin. Tes pilihan ganda itu bagian dari objektif. Dan ingat, ini konsepnya sama ya, meskipun dilakukan dengan digital. Jadi ini jelas kalau ini jawabannya adalah yang B. Nah, sudah ahli-ahli nih ya, ini soal sayanya mudah-mudah banget nih. Oke, soal ke lanjut ya, karena ini waktunya tunggal sedikit, biar jadi satu rekaman gitu ya. Oke, silakan. Oke, saya tutup chat, saya buka. Wah, ini variasi nih jawabannya nih. Ada yang jawab selain ada A dan B nih. B, brother. Ada yang E juga. Ada yang apa tadi nih? A, pengayaan. Oke, saya tutup ya. Di kelas Anda terdapat seorang peserta didik yang memiliki bakat dan kompetensi berlebih dibandingkan teman-temannya. Sebagai guru, bagaimana cara paling tepat untuk mengasah dan mengembangkan kompetensi anak tersebut lebih optimal? Memberi tugas tambahan yang lebih sulit dari materi yang sedang dipelajari. Kayak ini bisa. Meminta apa jadi untuk membantu teman-temannya. Nggak usah dipilih ya ini ya. Membiarkan peserta didik belajar mandiri sesuai minat tanpa bimbingan. Ada kata tanpa ini nggak usah dipilih, bos. Pasti salah. Menyuruh peserta didik untuk mengulangi kembali materi. Nggak usah dipilih. Mengabaikan perbedaan, ya ini kan negatif ya. Jadi diberikan aja, nggak usah diatasi. Baik teman-teman, peserta didik dengan gangguan. Inklusi itu artinya nggak hanya yang berkebutuhan khusus. Inklusi itu tidak hanya yang memiliki hambatan ya. Peserta didik yang memiliki bakat dan kompetensi berlebih itu termasuk inklusi. Nggak boleh namanya pembiaran. Jelas banget kalau ini jawabannya adalah yang A, bos. Ya. Jadi itu trik-trik semacam ini teman-teman bisa gunakan dengan cepat. Oke, soal terakhir. Satu lagi. Simple ini ya. A itu alhamdulillah. Kita kasih kata-kata yang positif malam hari ini ya, biar besok vibes-nya tuh positif. Silahkan. Waduh, ini timernya. Sudah. Coba soal terakhir ini ditaruh di kolom chat. A, B, C, D, ataukah E? Oke, kita bahas ya. Peserta memiliki gangguan pendengaran ringan, upaya yang dilakukan. Ini nanti mungkin soalnya lebih panjang ya. Menempatkan diri duduk di paling belakang, berkoordinasi dengan rekan guru, memilih media ajar dengan sesuai kebutuhan peserta didik, menyediakan media ajar tanpa mempertimbangkan, nggak usah dilanjut, menggunakan media audio visual dalam menggunakan media asal dalam pembelajaran. Oke. Gini. Kalau kita menempatkan menggunakan audio visual ya, kemudian ini soalnya kurang lengkap harusnya. Nanti ada lanjutannya lagi karena ini dapat informasi ada soal semacam ini gitu ya. Menggunakan media audiovisual kalau dia tetapnya duduknya di belakang ya sama aja. Ini jawabannya A, teman-teman. Jadi gini,
Soalnya aslinya seorang guru akan ketika mengajar ada peserta didik memiliki gangguan ringan itu apa yang dilakukan. Ketika kita menempatkan peserta didik di bangku paling depan, kita mau pakai ceramah, kita mau pakai menggunakan media pembelajaran audio visual. Kayaknya lanjutannya sambil mengidentifikasi hambatan dan sebagainya dari peserta didik. Terus. Dari 10 soal benar berapa teman-teman? Ini saya punya pengalaman bagus teman-teman. Ini ya tadi ya, yang ganti jawaban tadi harusnya pede banget. Sisa 4 menit, nanti setelah ini rekaman ini saya taruh di Zoom, YouTube untuk teman-teman. Terima kasih telah menyimak kelas kata. Mungkin saya bisa membantu di pedagogiknya. Kalau teman-teman di bagian materi mapel silahkan cari di tempat lain. Pesan saya gini. Selain teman-teman ini tadi ya masuk dengan senyum, sudah relax aja, nothing tulus, karena kita sudah beberapa hari sudah persiapan. Ini ada Kak Afif Alfarizi gitu ya. Dulu skor saya sekitar 375. Walaupun di SKD saya nggak peringkat pertama gitu ya, karena kebetulan dulu formasinya yang dibutuhkan cuma satu. Saya nyusul di SKB-nya. Kemudian saya udah sampai menyentuh angka 390-an. Dan ternyata setelah saya selesai, saya ganti tuh beberapa jawaban gitu ya. Itu bukan dari 390 tambah naik, tetapi malah jadi turun gitu ya. Karena saya nonton live streaming di skor saya itu, aduh ini sudah sampai angka sekian gitu ya. Kok malah turun gitu ya. Itu karena saya mengganti jawaban gitu ya. Nah, SKB CAT skor maksimal berapa ya Kak? CAT maksimal 500. TWK, oh di TWK malah turun. Oh kemarin ada nggak yang bimbel SKD CPNJ teman ASN kemarin? Saya jadi tentor di TWK-nya. Sama Kak, aku di SKD TWK ganti. Oh iya malah turun. Amin. Ada dong hadir saya bakal gitu ya. eh gitu teman-teman, silahkan. Apa yang ada ditanyakan nih? Non materi dia bisa. Saran saya memang doa dikuatkan, izin orang tua, izin Bu, saya ikut ujian gitu ya. Apakah pasal muncul? Nggak sama sekali muncul pasal. Teman-teman, saya kira sih assessment of learning dan sebagainya itu nggak muncul langsung assessment adalah of learning adalah gitu nggak sih. Teman-teman cuma pahami konsepnya aja. As of for gitu ya. Persentase jumlah soal pedagogik dengan mapel berapa ya? Tadi ada yang informasi katanya yang sudah ujian itu 30 pedagogik, 70 itu 70 itu mapel gitu. Tapi gini, misalkan ya, seorang guru akan mengajar materi bahasa Indonesia dengan X gitu ya. Kemudian itu kita kategorikan materi mapel, itu nggak bisa. Itu tetap pedagogik. Misalkan seorang guru mengajar materi ini tujuan pembelajaran yang yang tepat. Misalkan tadi fikih ya, seorang guru fikih mengajar dengan tujuan pembelajaran ini gitu ya. Kemudian asesmen yang tepat apa? Oh, ini materi fikih nih, itu nggak bisa. Jadi tetap harusnya sih maksimal muncul mapel itu 60 soal, 60% soal gitu ya. Prediksi saya malah sekitar 50-50 atau 60-40 gitu.